Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal uzwan amma ba'du. Alhamdulillah. Kita lanjutkan tentang kemarin ya. Karena ini mau diurai katanya, ini pengalaman, mudah-mudahan mendapat inspirasi bagi penerus-penerus kita tentang bagaimana mempersatukan kembali, mengangkat kembali harkat derajat dan KIE bersama untuk satu program. Aki sudah bilang bahwa Jumbara itu salah satunya adalah kelemahan berada di petugas lapangan. Pada saat itu sudah ada pengangkatan TPD, yaitu 250 dari anggaran BKKBN pusat atau anggaran BKKBN provinsi begitu, tapi 500 itu dari bantuan gubernur. Makanya diajak 750 dan sudah mulai mengadakan yang tahun 2011 juga banyak yang ikut ke sana. Itu yang pertama. Sekarang Jumbaranya sendiri apa? Aki sering ramelah ya. Aki ngomong apa itu jambore. Dan jambore itu adalah dari yang lain dan ada spesifik. Kita buatlah sehingga radang pahreng waktu ada Jumbara di Jukem ya di Jawa Barat. Aki mau membantu asal namanya Jumbara sampai begitu ke Pak Peristiwa Luyo ya kepada orang pusat. Bagilah Jumbara itu jumpa bakti gembira. Jadi setelah berjumpa, jumpa itu apa? Jumpa macam-macam. Makanya isinya ada 4. 1 adalah temu kerja, 2 temu lapang, 3 apresiasi seni, dan 4 bakti sosial. Itu isinya Jumbara. Alhamdulillah pada saat itu para kepala BKKBN provinsi se-Indonesia juga pada hadir. Ada yang hadir secara pribadi, ada yang mewakilkan. Ingat tuh Pak Nasrullah Jakpar, teman Aki kepala BKKBN Aceh hadir. Dan terakhir di sana di timurnya Pak Joshua, kepala BKKBN Papua. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Soal di tengahnya ada yang bolong-bolong, yang penting kepala Aceh dan kepala Papua ya. Bu Murti juga hadir. Bu Juwaria dan lain sebagainya lah, banyak yang hadir begitu ya. Karena Aki siapkan apa? Bis dari Halim sampai ke Pangandaran. Disiapkan oleh kita. Sedangkan Pak Giri dan para deputi itu pakai pesawat Susi Air yang datang ke Nusa Wiru itu ya. Pak Gubernur semua sampai kata Aki juga ada yang ngirim ya. Itu pada hadir. Jadi jumpa bakti gembira. Dari mana itu Aki dapat nama itu? Nama itu terdapat dari salah seorang kasih penmot tempo dulu. Namanya Pak Edi. Lupa panjangnya. Orang Indramayu. Terakhirnya dia jadi kepala DP3 AKB dan kepala BNPB ya. Pensiun. Jadi kepala bencana alam, yaitu kepala dinas jadinya terakhirnya. Dulunya waktu Aki jadi kasih penmot, dia adalah subsi penmot. Begitu kreatif orang itu. Nah dari jumpa bakti gembira ini ada beberapa. Yang pertama adalah pembukaan yang cukup signifikan ya. Pada saat itu para bupati hadir dan lain sebagainya. Akhirnya mereka senang gitu ya. Banyak yang ngobrol dengan, terutama ibu-ibu PKK juga. Itu ada Bu Eli, teman Aki ya. Ibu Eli itu istrinya Pak Rahmat Yasin dari Bogor. Ada juga Bu Ade, waktu itu masih sebelum jadi wali kota ya. Bu Ati, ada juga macam-macam lah. Ada Bu Ane dari Purwakarta. Itu Bu Dedi itu kan dari Cirebon. Jadi banyak teman-teman Aki, Bu Dada Rosada dan lain sebagainya itu zaman-zamannya Aki waktu itu teman-teman di PKK-nya.
Begitu. Nah, ibinya juga masih Bu Yani, bukan Bu Yani, itu yang dari Tasik itu ya. Ya ibu itu ibinya karena bidan itu kan di situ juga pencanangan bidan. Nah, banyak kesenian bahasa selain daripada temu karya itu begini, temu karya itu contohnya. Misalnya sekarang penyajian dari Majalengka itu BKB. Jadi BKB saja bagaimana cara BKB yang baik. Pesertanya 30 misalnya. Nanti di sebelah sana ada ayudisasi. Itu begitu 30 jadi dibagi, dipencar gitu. Siga inilah Aki dari mana kok bisa dapat ilmu itu? Ya dari Pertasi Kencana lah. Kita belajar dari pertanian. Pertanian yang bukan. Itu Pak Yon Tahyan itu. Aki kan sering ikut. Jadi bagaimana caranya mengemas kegiatan yang begitu banyak tapi semua berperan. Wah itu mah bisa khusus dengan Aki ngobrolnya ya. Panjang dan lain sebagainya. Ada yang Pak Eli mengadakan lomba IT. Begitu khusus itu. Ada lagi lomba apresiasi seni dari Penmot. Itu kan juaranya Bekasi itu ya. Yang tuh palang pintu itu. Semua tuh Bu Upit ngadog-dog tuh dari Subang. Epa tuh ya. TPD baru itu dia jadi hamil-hamilan dari kota Bandung. Dari mana-mana ya. Ngomonglah jadi jalan gitu. Hebat. Malam-malam dan lain sebagainya. Jadi ada temu karya, temu lapang. Temu lapangnya apa? Olahraga. Olahraganya itu sampai Bu Neti itu kan di situ sampai terakhir final antara Sumedang dengan Garut ya. Sumedang dengan Tasik apa? Sumedang dengan Garut kalau nggak salah ya. Itu rame. Karena dijadikan polinya itu 3 laki-laki, 3 perempuan. Perempuannya itu si Pak Opang itu kan dia itu jagonya polinya, jadi yang mau dioper ke perempuan dia sabet gitu sehingga gerak tuh diadu perjatuhan kan. Bu Neti juga ikut ya, istri gubernur itu banyak foto-fotonya di Aki, lupa sekarang di mana nyimpannya ya. Itu prosesnya. Nah akhirnya apa hasilnya? Alhamdulillah para bupati wali kota itu peduli kembali ya terhadap pengadaan PLKB dan lain sebagainya. Yang paling pertama merespon adalah Pak Rahmat Yasin, Bupati Bogor dengan Bu Eli, mengadakan 80 TPD, usul ke DPRD. Usulnya 200, tapi DPRD-nya cuma menyetujui 80 karena anggarannya tidak ada. Itu siapa yang berjubat? Kang Iman. Kang Iman Rakiman itu ya, yang sekarang jadi ustadz itu di Bogor tiap malam kan mengingatkan ke kita. Dr. Komar itu jago-jago. Kemudian ada TPPD. Di siapa itu? Kang Ade. Kang Ade kepala BKKBN Sukabumi yang asalnya ada honor 1-2 dikukuhkan menjadi namanya TPPD. Termasuk Subang. Siapa Subang itu? Kang Nanang Wikana. Itu bupatinya masih Pak Ef waktu itu. Sukabumi bupatinya masih Pak Sukma Wijaya. Itu teman-teman itu, teman-teman kerja kita. Dan ada satu yang cukup menggelitik Aki adalah Kabupaten Tasikmalaya. Sampai dipanggil tuh Kang Undang Soerman. Nang, hampura, pokok saya tuh karena KB itu. Sampai begitu, itu patatang gitu ya. Aki ngomongnya di depan Aki karena gitu. Karena oleh Aki didatangi dengan siapa? Dengan Bu Lucy. Bu Lucy Kepala Dinas Kesehatan. Hantem di Rakerna. Naik berapa coba naiknya anggarannya 1.200 atau 1.300%. Dari 75 juta anggaran KB menjadi 1 miliar. Kalau masih nggak percaya, masih pada hidup tuh Kang Undang Soerman sekarang jadi kiai di Pesantren Darussalam Ciamis, dan Kang Yayan sekarang masih dinas. Nggak tahu di mana sekarang. Dulu itu sekcam di mana ya, di Taraju atau di mana itu. Jadi hasilnya itu lumayan. Kepedulian, kebanggaan menjadi kenyataan. Ya, tidak gampang mengangkat performa itu sedikit-sedikit. Tapi apalagi tidak melaksanakan itu. Jadi ada kesan kan, yang sholat saja belum tentu diterima oleh Allah. Yang sholat tuh, apalagi yang tidak sholat, mikirnya kan sebegitu. Kita juga mengadakan jumbara, mengadakan itu, ini, belum tentu ngangkat program itu secara bagus. Apalagi yang tidak berbuat. Itu pikiran Aki pada saat itu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kalau ada yang bisa melaksanakan jumbara, jumbaralah.
ya jumbaranya segede apa saja. Kesininya semakin banyak hal-hal yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini inspirasi bagi semua para pejabat penerus kita. Tenanawan ada jumbara, kan sekarang malah ada jumbara Juken itu. Jumbara Juang Kencana hampir tiap tahun kan. Ada di Jogja, ada di Padang, ada di Lampung. Itu adalah salah satu forum silaturahmi kita bersama. Itu saja dulu dari Aki. Jadi sekali lagi kepada penanya tentang jumbara, kira-kira itu adalah apakah kategori inovasi, apakah kategori pengembangan, silahkan dinilai oleh Bapak dan Ibu sekalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.